Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Saya Duratul Saadah. Di sini saya akan membahas tentang hukum Ohm dan rangkaian sederhana. Let's go. Apa sih hukum Ohm itu? Hukum Ohm adalah hubungan fundamental antara tegangan, arus, dan hambatan dalam rangkaian listrik. Hukum Ohm menyatakan bahwa semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin besar hambatan, semakin kecil arus yang mengalir. Secara matematis, hukum Ohm diwakili oleh persamaan V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Apa peran hambatan dan beda potensial dalam suatu rangkaian listrik? Nah, beda potensial, juga dikenal sebagai tegangan, adalah ukuran energi, yaitu jumlah energi untuk memindahkan unit muatan dari satu titik ke titik lainnya dalam sirkuit. Satuannya adalah volt atau dilambangkan dengan V. Tegangan dari sumber listrik, seperti sel baterai, adalah yang mendorong elektron untuk bergerak melalui sirkuit. Pergerakan muatan membuat lampu menyala. Beda potensial dalam sel dapat diukur dengan menghubungkan kabel voltmeter ke setiap sisi sel atau baterai. Makin tinggi pembacaan dalam voltmeter, makin tinggi beda potensial. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak arus yang mengalir melalui rangkaian jika hambatan tetap konstan. Hambatan adalah perlawanan terhadap aliran arus listrik dalam rangkaian. Hambatan diukur dalam ohm. Nah, dapat kita lihat yang bahwa bagaimana arus yang mengalir dalam rangkaian berkurang seiring meningkatnya hambatan. Nah, menambahkan lebih banyak komponen seperti lampu ke suatu rangkaian seri meningkatkan hambatan sehingga lampu tidak menyala terang. Jumlah arus dalam rangkaian dipengaruhi oleh hambatan di dalamnya. Bisakah kalian memprediksi tampilan grafik ini setelah meningkatkan hambatan dalam rangkaian apabila semua faktor tetap sama? Tahukah kalian bahwa semua komponen listrik memiliki hambatan? Bahkan, kabel memiliki hambatan. Hambatannya mungkin kecil, tetapi masih dapat menyebabkan hilangnya energi dalam bentuk panas. Untuk menghitung hambatan komponen dalam sirkuit, kita dapat menggunakan hambatan beda potensial dibagi arus atau R sama dengan V dibagi I. Nah, ini ada contoh. Contoh yang pertama yaitu, anggaplah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian adalah 2 ampere dan beda potensial di seluruh lampu adalah 12 volt. Berapa hambatan lampu? Gunakan rumus untuk menghitung hambatan. R sama dengan V per I, R sama dengan 12 volt per 2 ampere disama dengankan yaitu 6 ohm. Hambatan lampu adalah 6 ohm. Nah, rangkuman daripada hukum Ohm ialah beda potensial juga dikenal sebagai tegangan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan dari satu titik ke titik lainnya dalam rangkaian. Satuannya adalah volt atau dilambangkan dengan V. Hambatan adalah sesuatu yang menghambat arus. Hambatan diukur dalam ohm dan dapat dihitung dengan membagi beda potensial dengan arus. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah jalur lengkap yang dilalui arus listrik yang mengalir. Jalurnya harus dibuat dalam lingkaran yang tidak terputus. Nah, ini ada pertanyaan. Sirkuit atau sirkus, manakah dari rangkaian listrik ini yang akan berfungsi? Nah, jawabannya ialah sisir plastik bukanlah penghantar listrik. Sikat gigi plastik bukanlah penghantar listrik dan tidak ada sumber listrik. Sikrum logam adalah konduktor listrik, tetapi sumber listriknya tidak ada. Komponen rangkaian lainnya. Di bawah ini adalah komponen rangkaian lainnya beserta simbol kelistrikannya. Baterai, saklar tertutup, saklar terbuka, resistor, motor, sekering. Apa yang terjadi dalam rangkaian listrik? Sel kering memberikan dorongan yang dibutuhkan agar elektron mengalir dalam lingkaran. Elektron ini sudah ada di dalam kabel. Ketika elektron ini melewati beban atau penerima, energi listrik dapat berubah menjadi bentuk lain seperti cahaya, panas, dan suara. Apa yang membuat rangkaian listrik menjadi lengkap? Rangkaian listrik sederhana terdiri dari baterai, bola lampu, dan kabel penghantar. Lengkapi rangkaian listrik. Jika terdapat bola lampu, kabel, dan sel baterai, dapatkah kamu menyarankan?
1. Cara untuk menghubungkan semuanya agar bola menyala. 1. Cara untuk menghubungkan semuanya agar bola tidak menyala. Gunakan simbol kelistrikan saat menggambar rangkaian listrik. Konduktor vs insulator. Konduktor, bahan-bahan ini memungkinkan arus listrik mengalir dengan leluasa. Insulator, bahan-bahan ini membendung gerakan bebas arus listrik. Coba pikirkan, dapatkah kamu menyebutkan konduktor lainnya selain kawat tembaga dan sendok perak? Apa kegunaan rangkaian listrik? Rangkaian listrik berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, perangkat tertentu jadi bisa menghasilkan panas dan suara. Lampu bola jadi bisa menyala, kereta api jadi bisa melaju sehingga memudahkan perjalanan ke kantor atau sekolah. Sistem pendingin kulkas jadi bisa berfungsi. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah rangkaian seri terdiri dari 3 resistor dengan nilai masing-masing 10 ohm, 20 ohm, dan 30 ohm. Jika rangkaian dihubungkan dengan tegangan sumber 120 volt, tentukan A. Hambatan total rangkaian, B. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian, C. Tegangan pada masing-masing resistor. Nah, kesimpulan dari materi rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah jalur lengkap yang dilalui arus listrik yang mengalir. Beberapa komponennya seperti kabel, bola lampu, dan sumber listrik. Rangkaian listrik lengkap memiliki jalur lingkaran yang tidak terputus tempat arus listrik dapat mengalir. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali.